Kisah Sang Pembantu, episode 34. Silahkan klik tombol subscribe. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Klik tombol like dan share, serta aktifkan loncengnya. Episode sebelumnya, kabar itu langsung menyebar dengan cepat. Media massa dengan cepat memberitakan penemuan Selvin. Tak lama setelah kabar penemuan Selvin, ribuan ucapan selamat semoga lekas sembuh membanjiri ponsel milik Broto dan Lianti. Sang Yang Bos telah ditemukan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Luka yang diderita Selvin sedikit membaik akibat diberi obat oleh orang yang menemukannya. Orang tersebut ahli dalam pengobatan tradisional. Sesampainya di rumah sakit, Lianti dan Broto langsung mencari ruang Selvin dirawat. "Maaf Mbak, untuk pasien bernama Selvin, ada di ruang apa ya Mbak?" tanya Rianti. "Maaf Bu, sebentar, untuk pasien yang bernama Selvin masih ada di ruang UGD. Silahkan Ibu menunggu di lorong depan untuk menunggu pasien keluar dari ruangan tersebut," jawab perawat tersebut. Kemudian mereka menuju ruangan UGD. Setelah sampai di sana mereka masih harus menunggu. Mereka masih menunggu di depan ruangan UGD. Kemudian tak berselang lama, dokter yang menangani Selvin keluar dari ruangan tersebut. "Bagaimana keadaan anak saya Dok?" tanya Rianti. "Anak Ibu dalam keadaan baik, namun harus menjalani perawatan yang intensif, karena anak Ibu mengalami patah tulang. Namun akibat obat tradisional yang diberikan, saya yakin orang tersebut ahli dalam pengobatan. Luka dalamnya pun cepat sekali sembuhnya. Kini tinggal menunggu sembuhnya." Selang beberapa saat Ratih datang. "Maaf Bu, bagaimana keadaan Mas Selvin?" tanya Ratih. "Dia masih diperiksa oleh dokter. Sudah, kamu jangan khawatir. Selvin dalam keadaan baik. Hanya sedikit luka yang harus disembuhkan," jawab Rianti. Setelah dokter selesai memeriksa, mereka masuk ke dalam ruangan tersebut. Terlihat Selvin hanya diam, melihat Ratih, Rianti dan Broto. "Maaf Bu, ini kami akan membawa pasien ke ruang khusus untuk memeriksa bagian kepalanya," kata perawat yang baru saja masuk. "Ibu dan Bapak boleh ikut bersama kami," kata sang perawat. Kemudian mereka mengikuti perawat yang membawa Selvin. Kemudian datanglah kolega-kolega Pak Broto. Banyak yang datang menjenguk. Mereka ingin tahu bagaimana keadaan Selvin. "Bagaimana Pak Broto keadaannya? Apakah baik-baik saja?" "Selvin dalam keadaan baik-baik saja. Untung saja di tempat kejadian ada yang menolong. Jadi luka yang dideritanya mulai membaik, dan kini masih diperiksa di ruang khusus," jawab Broto. Setelah diperiksa oleh dokter khusus, "Bu, kemungkinan anak Ibu akan hilang ingatan. Usahakan untuk melatih kembali memori yang telah hilang. Dilihat dari hasilnya, kepala anak Ibu terbentur benda yang cukup keras. Jangan khawatir, jika Ibu bisa melatih ingatannya maka semua ingatan atau memori di otaknya akan kembali seperti semula." Ternyata Selvin hilang ingatan akibat terbentur benda keras. Rianti dan Ratih meneteskan air mata mendengarkan itu semua. Kemudian Selvin dibawa kembali ke ruangannya. Di saat jam makan, Ratih dengan sabar menyuapi sang kekasih. "Mas, ayo dimakan," kata Ratih. Selvin hanya melihat Ratih dengan pandangan kosong. Perlahan Ratih menyuapi Selvin. Melihat Selvin dengan keadaan seperti itu, Ratih merasakan kesedihan. Kenapa semua ini terjadi sama Selvin? Kenapa dia selalu mendapat celaka bila bersama dia?
Rati hanya menangis bila mengingat semuanya, kenangan sebelum Selvin mengalami kecelakaan.